kalau tadi saya sudah menekankan di sini ya Bapak dan Ibu, jadi bukan disusun secara mandiri oleh guru masing-masing, itu tidak, tentu ini secara tim. Nah, nanti bagaimana cara kerjanya kita akan diskusikan di apa istilahnya di slide selanjutnya. Tapi sebelumnya kita juga perlu memahami bahwa di dalam pelaksanaan proyek ini ada prinsip-prinsip kunci Bapak dan Ibu ya. Jadi prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah holistik. Ya, yang pertama adalah holistik. Apa sih sebenarnya holistik itu? Jadi kalau holistik itu kan kita bisa pahami bahwa proyek ini memandang sesuatu itu secara utuh, kemudian menyeluruh dan tidak parsial, artinya tidak bagian-bagian kecil-kecil itu tidak, tetapi memang ini dipandang sebagai sesuatu yang menyeluruh. Kemudian hal yang penting lagi di sini adalah bagaimana menelaah sebuah tema secara utuh, kemudian kita bisa melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam, Bapak dan Ibu. Nah, tadi juga sudah saya tekankan bahwa meskipun proyek itu lintas mata pelajaran, tapi di sini bukan wadah untuk bisa melihat tematik dari mata pelajaran itu tidak ya, karena berbeda dari kegiatan intrakurikuler. Nah, di sini holistik juga bisa dipahami bahwa komponen-komponen yang terlibat di dalam proyek ini juga saling bekerja sama Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya dari unsur satuan pendidikan saja, ya tidak hanya dari tim proyek, kemudian tidak hanya dari peserta didik. Nah, di sini yang penting juga bisa melibatkan orang tua, kemudian juga kita bisa melibatkan misalnya mitra, kemudian kita bisa melibatkan masyarakat gitu. Jadi ini komponen-komponen yang terlibat di dalamnya juga menyeluruh begitu ya. Jadi bukan hanya di tingkat satuan pendidikan saja gitu, tapi juga ini bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat, kita bisa melibatkan orang tua, atau ketika satuan pendidikan itu juga ada jalinan kerjasama dengan mitra, ini juga bisa dilibatkan Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita kaji dari proyek ini, karena bukan hanya sekedar proyek biasa yang dilakukan oleh peserta didik itu tidak, tetapi memang bagaimana sih semua komponen ini saling bekerja sama gitu ya, saling mendukung, sehingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa benar-benar tercapai gitu. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Kalau kita memahami kontekstual itu kan real ya, sesuai dengan dunia nyata. Ya, jadi sebenarnya kalau kontekstual di sini bisa dipahami bahwa proyek ini sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang mendasarkan pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian, gitu, yang dihadapi dalam keseharian. Tema yang dipilih juga kalau bisa memang bervariasi, gitu ya. Dan juga disesuaikan dengan lingkungan sekitar peserta didik itu seperti apa. Ini bukan hanya tema-tema biasa, tapi kita sesuaikan dengan kira-kira yang lagi hot news itu apa ya, yang lagi in apa, yang lagi dikaji begitu ya, isu-isu menarik apa yang memang sedang berkembang di masyarakat, itu juga bisa dijadikan sebuah tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini juga harus berpusat kepada peserta didik Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di sini skema pembelajaran itu menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran. Nah, kalau sebagai subjek berarti di sini peserta didik harus aktif begitu ya, harus aktif. Jangan sampai proyek yang dilakukan peserta didik ini justru yang aktif adalah orang tuanya gitu. Yang aktif adalah gurunya, atau yang aktif adalah wakil kepala sekolahnya atau tim proyeknya itu sendiri misalnya. Ya, jadi benar-benar kalau misalnya dibantu oleh guru, misalnya dibantu oleh orang tua, ini juga kapasitasnya perlu diperhatikan, jangan terlalu mendominasi, ya, sehingga pusat atau apa ya istilahnya di dalam proses pembelajaran ini kan subjek utamanya adalah peserta didik, gitu. Jadi jangan sampai justru yang aktif adalah gurunya atau tim proyeknya gitu. Kemudian prinsip yang keempat adalah eksploratif. Ya. Explore itu kan berarti menggali. Jadi bagaimana kegiatan proyek ini benar-benar bisa membuka ruang tidak hanya ruang
lingkup yang kecil saja, tetapi ruang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Jadi bagaimana proses inquiry atau menemukan secara mandiri gitu ya, self concept yang bisa didapatkan dari kegiatan proyek itu juga penting Bapak dan Ibu. Dan juga untuk pengembangan diri peserta didik ketika di masyarakat itu seperti apa, ini juga menjadi salah satu hal yang penting gitu.